Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam renungan audio harian kita. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Di tengah kesibukan dan berbagai tantangan hidup yang mungkin sedang kita hadapi, mari kita ambil waktu sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi iman kita. Tema renungan kita hari ini adalah sebuah pergumulan yang mungkin sangat dekat dengan kita semua, yaitu tentang iman, saat hidup terasa tidak adil. Pernahkah Anda merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah berdoa tanpa henti, sudah hidup benar, tapi sepertinya keadaan malah semakin sulit? Anda melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara Anda harus berjuang mati-matian. Perasaan seperti ini bisa membuat kita bertanya-tanya, di manakah keadilan Tuhan? Dalam momen-momen seperti inilah, iman kita benar-benar diuji sampai ke dasarnya. Mari kita buka hati kita dan merenungkan sebuah ayat yang luar biasa dari kitab Ayub, pasal 1 ayat ke-21. Di sana tertulis, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Mari kita sama-sama hafalkan kalimat intinya yang penuh kuasa ini. Terpujilah nama Tuhan. Ucapkanlah ini di dalam hati Anda. Biarkan kalimat ini menjadi jangkar bagi jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami membawa setiap luka, setiap pertanyaan, dan setiap kekecewaan hidup kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Saat kami merasa hidup ini tidak adil, kuatkanlah iman kami. Mampukan kami untuk melihat melampaui keadaan kami dan tetap memandang kepadamu, sumber segala pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, ada saat-saat di mana hidup benar-benar terasa tidak adil. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan. Kita sudah menabur kebaikan, tetapi yang kita tuai justru adalah kepahitan. Dalam keadaan seperti inilah, iman kita diuji. Apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan, atau kita akan menjadi kecewa dan meninggalkannya? Ini adalah persimpangan jalan yang krusial bagi perjalanan rohani kita. Alkitab memberikan kita sebuah contoh yang luar biasa tentang iman di tengah ketidakadilan, yaitu melalui kisah Ayub. Bayangkan, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tapi dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Hartanya ludes, semua anak-anaknya meninggal, dan tubuhnya sendiri diserang penyakit yang mengerikan. Dari sudut pandang manusia, ini adalah puncak ketidakadilan. Bahkan teman-temannya datang dan menuduh dia pasti telah berbuat dosa tersembunyi. Namun, apa respons Ayub di tengah penderitaannya yang tak terperi? Meskipun ia bergelut dengan pertanyaan dan rasa sakit, Ayub tidak pernah menghujat Tuhan. Di tengah puing-puing kehidupannya, ia justru berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Imannya tidak goyah. Ayub memilih untuk tetap memuliakan Tuhan dan tidak meninggalkan kepercayaannya, bahkan ketika ia sama sekali tidak mengerti mengapa semua itu terjadi padanya. Kisah Ayub ini bukan sekadar cerita kuno, tapi cermin bagi kehidupan kita. Saat kita merasa diperlakukan tidak adil, saat doa-doa kita sepertinya tidak terjawab, saat rencana Tuhan terasa begitu misterius dan membingungkan, apa yang akan kita pilih? Apakah kita akan marah dan kecewa, atau kita akan meneladani Ayub, dan tetap memilih untuk percaya dan berserah sepenuhnya kepadanya? Memilih untuk percaya bukan berarti kita tidak boleh bersedih atau bertanya. Memilih percaya berarti kita meletakkan kesedihan dan pertanyaan kita di kaki Tuhan, dengan keyakinan bahwa Dia lebih besar dari masalah kita. Bayangkanlah sebatang emas. Untuk menjadi emas murni yang berkilauan dan berharga, ia harus melewati proses pemanasan dalam api yang sangat panas. Api itu membakar semua kotoran dan ketidakmurnian. Demikian pula iman kita. Seringkali, iman kita dimurnikan justru melalui api penderitaan dan ujian. Di dalam kesulitan itulah, karakter kita dibentuk, ketergantungan kita pada Tuhan diperdalam, dan iman kita menjadi murni dan kuat seperti emas. Jadi, saat Anda merasa sedang berada di dalam api, ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan iman Anda. Jadi, apa kesimpulannya? Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya ada saat semua berjalan baik. Iman sejati adalah iman yang tetap teguh percaya, tetap bersyukur,
dan tetap memuliakan Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik saat kita mengerti maupun saat kita sama sekali tidak mengerti. Itulah iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami tentang kekuatan iman. Ajar kami untuk memiliki iman seperti Ayub, yang tetap percaya pada kedaulatan-Mu bahkan di tengah badai kehidupan. Ketika kami tidak mengerti jalan-Mu, tolong kami untuk mempercayai hati-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan ini. Jangan lupa untuk bagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan kekuatan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.